Halo semuanya, selamat datang di channel Bukan Wibu yang akan merangkum alur cerita anime-anime menarik untuk kita semua. Kali ini Mimin akan melanjutkan rangkuman dari alur cerita anime Record of Ragnarok, anime yang mengisahkan pertarungan antara dewa melawan manusia. Tanpa banyak bicara, langsung saja kita mulai ke videonya. Setelah pertarungan kedua selesai dan kembali dimenangkan oleh para dewa, saat itu Gol yang kesal menanyakan kepada Brundin kenapa saudarinya harus ikut lenyap. Padahal saat ia berubah menjadi senjata, ia tidak mengalami kerusakan. Hal itu dijawab oleh Riz yang kedua dari 13 Valkyrie. Riz berkata kalau teknik yang mereka miliki tidak hanya difungsikan untuk menjadi senjata saja, namun mereka berbagi takdir, bertarung bersama, dan bahkan mati bersama. Gol yang bersedih dipeluk oleh Riz, namun kepribadian Riz berubah saat itu. Riz adalah satu-satunya Valkyrie yang memiliki kepribadian ganda. Saat itu, Brundin tiba-tiba menerima sebuah pesan kalau yang akan bertarung dari pihak dewa adalah Poseidon. Mereka sangat kebingungan memilih siapa yang akan maju, karena Poseidon adalah kakak dari Zeus yang pasti lebih mengerikan. Lalu datanglah seseorang yang menawarkan diri untuk maju. Ia adalah Kojiro Sasaki. Namun penampilan Kojiro sangat berbeda karena Kojiro saat ini sudah tua. Gol terlihat kebingungan karena wujud para peserta adalah wujud terkuat mereka pada masanya dan bukan di usia kematian mereka. Namun Kojiro tidak memperdulikannya dan malah memakan potongan roti yang berceceran di lantai. Kojiro pun berkata kalau sudah lebih dari 400 tahun sejak ia mati. Sejak saat itu, ia tidak pernah berhenti mengasah kemampuan berpedangnya. Bisa dikatakan saat ini adalah masa kejayaan Kojiro, dan yang akan mendampingi Kojiro saat itu adalah Riz. Singkat cerita, waktu pertandingan ketiga pun tiba. Kini arena pertempuran dikelilingi air laut, karena yang akan bertarung adalah Poseidon, sang dewa laut. Saat Poseidon memasuki arena pertempuran, para pendukung dewa hanya diam karena rasa takut mereka dengan Poseidon, kakak Zeus. Kemudian Kojiro pun masuk dengan menaiki perahu. Para penonton dari pihak manusia terlihat meragukan kemampuan kakek-kakek yang menjadi perwakilan mereka. Di sisi lain, terdapat Musashi Miyamoto dan pendekar pedang lainnya yang telah mengalahkan Kojiro merasa kebingungan. Karena Kojiro semasa hidupnya tidak pernah mendapatkan kemenangan termasuk melawan mereka. Saat Kojiro mengeluarkan pedangnya, suasana menjadi hening. Terlihat Musashi Miyamoto dan para pendekar lainnya yang sangat kaget merasakan aura Kojiro Sasaki. Musashi dan pendekar pedang lainnya terlihat meneteskan air mata karena saat ini Kojiro telah menjadi sosok yang didambakan semua ahli pedang. Sang nomor satu di bawah matahari. Heimdall pun memulai pertarungan ketiga antara dewa melawan manusia. Saat pertarungan sudah dimulai, Poseidon hanya diam di tempatnya karena ia hanya akan menyerang lawan yang berada di jarak serangnya. Sedangkan Kojiro Sasaki terlihat berkeringat meski hanya berdiri. Ternyata Kojiro sudah memulai pertarungan di dalam pikirannya. Di dalam pikirannya, ia sudah memikirkan banyak cara dan telah terbunuh 18 kali dalam pertarungan tersebut. Dahulu kala ada 13 dewa Olympus, namun kini menjadi 12 dewa saja. Hal tersebut disebabkan karena Poseidon yang membunuh kakaknya yang bernama Adamas. Dikisahkan Adamas merasakan ketidakadilan karena Zeus adiknya menjadi dewa paling agung dan bukan dia. Adamas pun merencanakan sesuatu hal. Ia mengajak seluruh dewa untuk memerangi Zeus. Saat Adamas mendatangi adiknya Poseidon untuk membicarakan hal itu, Poseidon menolak tawaran tersebut karena dalam prinsipnya dewa tidak berkomplot dan tidak saling mengandalkan. Mereka adalah makhluk sempurna sejak awal. Poseidon menilai Adamas telah menodai hal tersebut. Adamas pun merasa kesal karena perkataan dan sikap Poseidon yang seolah merendahkannya. Sejak kecil, Poseidon tidak pernah menatap mata Adamas dan terkesan angkuh dengan siapapun. Saat Adamas menyerang Poseidon, saat itulah Poseidon menatap matanya yang menandakan akhir dari hidupnya. Setelah hari itu, sejarah ditulis ulang. Kembali ke arena pertarungan, Kojiro yang menyadari kalau Poseidon tidak akan menyerang jika tidak berada dalam jangkauannya,
Kojiro pun duduk dan bersantai di saat pertarungan masih berlanjut. Shin pun berpindah menceritakan kehidupan Kojiro Sasaki. Diceritakan kalau Kojiro Sasaki tidak pernah menang selama hidupnya. Di dojo Shigen Toda, pendekar pedang yang terkenal di seluruh Jepang, ia hanya dianggap beban. Di saat latihan, ia selalu cepat menyerah saat melawan murid lainnya. Ia tidak pernah mengikuti pelatihan karena ia menghabiskan waktu di hutan untuk mengamati cara bertarung hewan-hewan liar. Setelah 6 bulan menghilang, Kojiro kembali datang ke dojo untuk menantang gurunya bertarung. Kojiro sudah tidak tertarik lagi dengan murid-murid lainnya karena dalam bayangannya ia sudah mengalahkan mereka semua. Master Seigen pun menerima tantangan Kojiro dengan senang hati. Setelah pertarungan itu, Kojiro berhenti berkunjung ke dojo. Setelah beberapa tahun, Master Seigen mengunjungi Kojiro karena setelah Kojiro tidak pergi ke dojo lagi, Master Seigen merasa cemas. Saat itu, Master Seigen sudah kehilangan penglihatannya karena usianya yang sudah tua. Namun, saat memasuki rumah Kojiro, Seigen dapat melihat latihan keras yang telah dijalani Kojiro. Kojiro membutuhkan 4 tahun 9 bulan untuk mengalahkan pendekar-pendekar pedang kuat termasuk Seigen Toda. Master Seigen menawari Kojiro menjadi instruktur di klan Asakura dan menjadi bangsawan. Ia memilih berkelana untuk mencari kekalahan-kekalahan selanjutnya dalam hidupnya. Dalam perjalanan tersebut, Kojiro melawan para pendekar pedang kuat di seluruh Jepang dan lahirlah pecundang terhebat dalam sejarah. Shin kembali ke pertarungan antara Kojiro melawan Poseidon. Setelah lama berpikir, Kojiro tidak menemukan cara untuk menang. Namun ia tidak memiliki pilihan untuk menyerah. Karena hal itu, ia mencoba untuk memulai pertarungan. Serangan pertama Kojiro dapat mengejutkan Poseidon yang membuat Poseidon mau untuk pertama kalinya menatap mata manusia dan berjalan mendekati Kojiro. Kemudian menyerang Kojiro dengan serangan bertubi-tubinya. Namun Kojiro dapat menghindari semua serangan Poseidon karena ia telah memprediksi seluruh gerakan sampai gerakan sekecil apapun. Dan Kojiro juga sudah pernah melawannya dalam pikirannya. Jika Adam adalah peniru terhebat, maka Kojiro adalah pemindai terkuat. Saat itu terlihat penonton dari pihak dewa yang terheran-heran dengan Kojiro yang mampu menghindari seluruh serangan Poseidon. Namun saat itu tiba-tiba Poseidon bersiul. Kojiro yang kebingungan langsung memikirkan apa yang akan dilakukan Poseidon. Meskipun Kojiro mengetahui serangan Poseidon, namun ternyata serangan Poseidon lebih cepat dari perkiraan Kojiro. Kojiro sedikit telat menangkis serangan yang membuatnya terluka. Dan saat itu, untuk kali pertama, Poseidon mau berbicara dengan manusia. Penonton pun bersorak atas kehebatan Poseidon. Poseidon menatap ke arah penonton, terlihat ia seperti tidak suka dengan sorakan tersebut. Seluruh pendukung dewa pun langsung diam, tidak bersuara karena ketakutan. Kojiro yang melihatnya menanyakan kenapa Poseidon tidak menerima sorakan teman-temannya. Poseidon pun menjawab, "Kami adalah makhluk sempurna sejak awal. Kami tidak butuh teman." Karena jawaban Poseidon, Kojiro menganggap kalau keberadaan dewa sangat menyedihkan. Hal itu membuat Poseidon marah. Ia pun melompat dan menyerang Kojiro dengan serangan brutal. Namun Kojiro dapat menghindari seluruh serangan Poseidon. Tidak berhenti di situ, Poseidon kembali melompat dan kembali menyerang Kojiro. Saat itu Kojiro berusaha menyerang balik. Namun Poseidon dapat menghindar dan menghancurkan pedang Kojiro. Shin berpindah saat pertarungan Kojiro melawan Musashi. Tanggal 13 April 1612 pukul 10 siang di Funashima, Provinsi Nagato yang kemudian dikenal sebagai Ganryujima. Saat itu Kojiro dan Musashi keduanya sudah terluka dan juga kelelahan. Namun kali ini Kojiro tidak ingin menyerah. Ia melempar sarung pedangnya dan berkata, "Jika berhenti sekarang, aku akan menyesal seumur hidupku." Musashi yang mendengarnya juga merasakan hal yang sama. Mereka pun bertarung sampai salah satu dari mereka mati. Kembali ke arena pertempuran, Kojiro yang terluka dan pedang yang patah masih ingin melanjutkan pertarungan karena tidak ingin mengecewakan orang-orang yang telah membuatnya lebih kuat.
Saat itu, dengan semangat Kojiro, pedangnya yang patah mengeluarkan cahaya. Kojiro membangkitkan kekuatan Hris yang memiliki dua kepribadian. Sekarang Kojiro memiliki dua pedang. Saat itu, Brundin sangat senang karena ia tidak mengira hal tersebut bisa terjadi. Dan pertarungan pun dilanjutkan kembali. Poseidon menyerang Kojiro. Dengan dua pedangnya, Kojiro menangkis serangan menggunakan teknik Musashi dan orang-orang yang telah mengalahkannya, sehingga serangan Kojiro dapat melukai wajah Poseidon. Kini Kojiro mendominasi pertarungan. Kojiro terus-terusan menyerang dan melukai Poseidon. Penonton dari manusia bersorak kegirangan karena saat ini Poseidon dipenuhi luka akibat serangan Kojiro. Saat itu Poseidon kembali bersiul sambil tersenyum. Dan tiba-tiba Kojiro mendapat serangan yang melukainya. Kini serangan Poseidon lebih cepat dari yang sebelumnya. Keadaan pun berbalik, terlihat Kojiro yang saat ini sangat terpojok. Saat Kojiro sudah menyerah akan pertarungannya, ia mendengar suara orang-orang yang berada dalam hidupnya. Mereka semua dari bangku penonton memberikan dukungan dan semangat mereka. Hal itu membuat Kojiro bersemangat dan membuatnya ingin merasakan kemenangan meski hanya sekali. Kojiro terlihat mengeluarkan teknik pemindaiannya yang jauh berbeda dari sebelumnya. Ia dapat melihat semua serangan dan menghindari serangan Poseidon. Mereka pun berhadapan dan saling mengeluarkan serangan terakhirnya masing-masing. Dan akhirnya kemenangan pertarungan ketiga dimenangkan oleh Kojiro Sasaki dari pihak manusia. Terlihat seluruh pendekar pedang pendukung Kojiro menangis bahagia atas kemenangan Kojiro. Sedangkan para dewa sangat terkejut karena seorang manusia dapat mengalahkan kekuatan dewa. Di arena pertarungan, karena Kojiro sudah kehabisan tenaga, ia dibantu oleh Hris yang kembali ke wujud Valkyrie-nya untuk keluar dari arena pertarungan. Terlihat saat itu Gull sangat bahagia karena Kojiro dapat mengalahkan Poseidon. Namun Brundin belum merasakan lega karena mereka masih butuh 6 kemenangan lagi. Di tempat lain, kabar kekalahan Poseidon sudah sampai di telinga Zeus. Shiva yang berada di sana berniat menjadi perwakilan di pertarungan berikutnya. Namun Zeus, Hermes, dan Ares tidak menyetujui hal tersebut karena dari dewa Yunani telah kehilangan satu kemenangan. Mereka berniat mengutus dewa Yunani lainnya untuk membalaskan kekalahan di pertarungan ketiga. Dan Record of Ragnarok Season 1 pun tamat. Cerita akan dilanjutkan di Season 2 yang belum diketahui tanggal dan tahun perilisannya. Yang pastinya di season kedua ini akan diceritakan pertarungan keempat antara Hercules dari pihak dewa melawan Jack the Ripper, pembunuh berantai misterius dalam sejarah. Terima kasih bagi kalian yang telah mengikuti sampai part terakhir ini. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan tekan tombol like, komen, dan subscribe video ini agar Mimin lebih bersemangat lagi untuk mengupdate video-video yang akan datang. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau kekurangan dalam hal penyampaian. Mimin akan berusaha lebih baik lagi di video yang akan datang. Terima kasih dan sampai jumpa.